Sebelum lanjut ke like kudai, nggak subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, di tempat besar itu tinggal palak bae, ngaridai bae di manusia. Jadi badannya lan jadi ular. Jadi pesan dia, kalau teringat ngari aku, katanya 3 tahun ngawi 4 datang sini. Misteri Puyang Tebat Besar. Hai sahabat Gersa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta sejarah dan budaya Nusantara. Wabil khusus akan jurai kundang kancil mana kita padang, baik yang ada di dusun laman maupun di perantauan. Pecinta sejarah bersemah di bang semende panjang. Petang hari ini, siang hari ini atau pagi akap ini, aku ada di dusun Jambat Bala, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia. Now I'm in Pagaran City, the capital of Pagar Alam. Is the one of the regency in South Sumatra, Indonesia. Mas Salim ini curai itu gelung sakti. Jadi kalau kita tanya. Kalau gelung sakti ini kita kenal dengan satu nama ulama, satu wali Allah di jagat bersema itu. Namanya Puyang Tebat Besar atau Tebat Besar. Jadi Puyang Tebat Besar bernama Syekh Sakti Samarullah. Beliau adalah ulama, penyebar agama Islam juga. Namun ada sebuah cerita yang berkembang di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa beliau ini ada sebuah penyakit yang diderita, ya kan? Ada penyakit yang diderita beliau sehingga beliau mengasingkan diri berhalwat dalam bahasa sufi atau kalut di wilayah Tebat Besar saat ini. Tebat Besar itu masuk wilayah Kecamatan Pajar Bulan. Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, atau sekitar kalau dari Pagar Alam ini berapa menit? Sekitar Setengah jam, sejam. Sekitar kurang lebih 30 menit dari tempat kami bersilaturahmi hari ini, yaitu kawasan Tebat Besar. Nanti kita akan langsung ke Tebat Besar, karena Tebat Besar ini salah satu tempat yang masih misteri. Nah, ada semua kekuatan spiritual di sana dan banyak digunakan oleh para pecinta ziarah untuk berziarah ke tempat. Boleh ceritakan dikit? Sapenian Puyang Tebat Besar ini. Sapenian nih, beliau ini, mana sejarah hidup? Ceritakan di awal tadi. Ulang ya. Tadi ya. Cerita. Itu dia ini cerita dulu Dia ini kena idapan. Idapan istilah telang. Jadi diasingkah di Talang Melaka. Talang Melaka itu di mana? Di Lembak Talang situ. Masih di wilayah Situ lah. Pajar Bulan Gelung Sakti. Wilayah Gelung Sakti itu lah kan. Dan itu pernah jadi ada benteng pertahanan rakyat Besma, Gelung Sakti itu kan. Ada ceritanya kamu, Mang? Dia diasingkah sana, langsung di Antapitros nasi kan. Waktu dia ke Selam, anak lanang, ada perjalanan. Jadi diantatinya li anak betina. Jadi diturutinya li anak betina tadi, honot itu tadi, nyelala dia timbul di Tebat Besar itu. Nah, di Tebat Besar itu tinggal palak bae, ngaridai bae di manusia. Jadi badannya lan jadi ular. Jadi pesan dia, kalau teringat ngari aku, katanya 3 tahun ngawi 4 datang sini. 3 tahun Ngawi 4. ngawi 4. Maksudnya apa itu ngawi 4? Oh, 3 tahun tuh ngawi 4. Dia lebih ke empat. Dia lebih ke Lebih ke empat. Tahu 3 tahun Lebih empat hari. ada 4 tahun dulu lebih itu. ke empat. Oh, Itu. Ada 3 tahun, ada 4 tahun kesana. Ramuan nanya telur sijat, nasi sibat, lemang sebatang. Itu apa makna simbolik sandi perangkat ia di Batak atau waktu bertamu atau berziarah ke Tebat Besar? Kalau kamu teringat aku, katanya, gagi aku kesini katanya. Nyali mata telur sijat, lemang sebatang, dengar katanya, kau dulu kan doakan yang Maha Kuasa. Itu aku cerita dengar.
itu. Oh, itu timbal balik ke. Timbal balik. Jadi Jadi anak betina dulu berseki banyak. Kok ini pinjek kalau kami injek tadi kan. Itu. Itu kan. baik sahabat Mirza, Puyang Tebat Besak bukan sosok yang asing bagi masyarakat di tanah ataupun di jagat Besema. Yang bernama asli tadi Syekh Sakti Samarullah. Dan Puyang Tebat Besak ini sering juga kadang-kadang anak cucunya melihat keberadaan beliau di atau sekitaran tempat besar itu dengan muka seperti biasa, manusia seperti biasa, cuman badannya berbentuk ular, pemirsa. Dan itu di awal kejadian tadi, ketika beliau moksa ataupun silam, atau ketika beliau kalut menyepikan diri kemudian pergi wallahu alam kemana, beliau memang terakhir dilihat oleh keturunannya, anak perempuannya, pada saat anak perempuan ini mengantar nasi, mengantar nasi untuk ayahnya yang memiliki penyakit kulit. Allah alam apa namanya penyakit kulit ini, karena kesetiaannya kepada ayahnya. Ibu itu, ibu. Nenek itu bisa tuh tidak kan? Jadi karena kesetiaannya anak perempuan kepada ayahnya Syekh Sakti Samarullah, anak perempuan ini mengantarkan nasi pada saat jam makan, waktu makan kepada ayahnya Syekh Sakti Samarullah atau yang dikenal dengan Puyang Tebat Besak. Jadi Puyang Tebat Besak ini ada sosok asli, adalah manusia biasa, tapi beliau adalah ulama yang silam, yang tidak tahu beliau pergi kemana. Cuman anak cucunya dibuat sebuah pesan tata cara untuk tetap terhubung secara ruhania dengan beliau, yaitu datang ke Tebat Besak dengan membawa telur ayam kampung, kemudian lemang sebatang, dan nasi satu bungkus, atau nasi ibat daun biasanya kalau di kita di Besema. Dan itu sebuah kelengkapan ritual sebagai bentuk tanda kita ingat kepada ayah. Ada sebuah nilai intrinsik, nilai yang terkandung di dalam pesan dalam kisah Puyang Tebat Besak atau Syekh Sakti Samarullah ini adalah soal ketaatan anak kepada kedua orang tuanya, soal takzimnya kita, mahabbah kita kepada orang tua kita, ya, baik ibu maupun ayah. Meskipun ayah kita dalam keadaan sakit apapun, kita harus tetap menjaga dan merawat orang tua kita. Itu pesan nilai yang tersirat. Apapun ceritanya, Puyang Tebat Besak atau Syekh Sakti Samarullah ada seorang ulama penyebar agama Islam juga di tanah Besema. Baik sahabat pemirsa, saat lagi saya bersama Adinda Hendrianto Pasma Wijaya, Lurah Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dan juga Kang Burmawi bin Bujang, Juraitua Dusun Gunung Mesir, di wilayah yang sama dengan kami saat ini, sekitaran Kelurahan Rebah Tinggi, masih di wilayah Kelurahan Rebah Tinggi, Gunung Mesir. Dan kami bertiga, saya, Pak Lurah, dan Juraitua Gunung Mesir akan menuju Tebat Besak. Saksikan perjalanan berikutnya. Ikutin terus saya, Tuan Guru Fikri Jansa. Jazakumullah khair. Terus ikuti perjalanan dan lestarikan hazanah budaya Nusantara dengan tetap mengedepankan ketauhidan dan syariat Islam. Jazakumullah khair, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu